Halo viewers, jika kalian melihat video ini, berarti kalian sedang mencari cara gimana sih menulis tulisan di blog. Nah, secara singkat saya akan coba menjelaskannya meskipun saya yakin kalian paham apa itu blog. Jadi blog itu tempat atau media menulis ya, menulis di internet. Jadi kalian bisa menulis apa saja. Misalkan kalian senang menulis diary, kalian bisa menulisnya di blog. Kalian senang menulis berita, misalkan berita viral, kalian pun bisa menulisnya di blog. Kemudian kalian senang berbagi informasi, kalian bisa menulisnya di blog dan membagikannya ke netizen. Jadi blog ini bisa digunakan untuk apa saja ya. Tergantung tujuan kalian. Nah, penasaran gimana cara menulis di blog? Yuk langsung kita eksekusi. Ya, di sini saya akan mencontohkan menulis di blog WordPress ya, wordpress.com. Itu blog gratis ya. Sebagai pemula kalian bisa menguji cobanya yang gratis dulu ya di WordPress. Di sini saya tidak menjelaskan gimana cara mendaftarnya, tapi di sini saya akan coba fokus untuk gimana sih cara menulis di blog WordPress ini. Nah, di sini ada beberapa, ada dua sebenarnya. Di sini ada tampilan dashboardnya ya. Nah, dashboard dari WordPress di sebelah kiri ini ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan ya. Tapi kita fokus aja dulu ke postingan. Klik post, kemudian klik add new. Yang sini kalian bisa pilih. Nah, akan ke tampilan untuk menulis ya. Sini sedikit loading. Tergantung koneksi internet ya. Ini mungkin agak ada sedikit lambat koneksinya. Nah, ini sudah muncul tampilannya ya. Di sini ada tampilan untuk menulis. Di sini ada untuk menulis judul ya, add a post title. Kalian bisa mengetikkannya langsung di sini ya. Atau bisa kalian menulis dulu di Word bisa. Karena untuk mempercepat waktu saya menulis dulu di Word ya, sudah ada artikelnya ini. Contohnya penyakit avian influenza. Judulnya di copy dulu, kemudian di paste di bagian title. Oke, ini ya judulnya. Kemudian isinya bisa di copy juga dari Word. Copy semuanya. Kemudian tinggal paste saja ke bagian isi. Dan di sini akan muncul ya isi dari artikelnya. Nah, di sini kalian juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di WordPress ini. Sebagai contoh, ini kan tampilannya rata kiri aja ya. Rata kiri biar enak dilihat. Kalian bisa menjadikannya rata kiri dan kanan. Ini per paragraf kayaknya, harus per paragraf. Ini ada tanda panah ke bawah, kalian klik aja. Nah, di sini kalian tinggal pilih justify ya. Nah, akan menjadi rata kiri dan kanan. Tampilannya lebih enak dilihat ya. Nah, kemudian kalau kalian merasa paragraf ini kayaknya nggak cocok di bagian atas, kayaknya paragraf kedua cocoknya, kalian tinggal klik panah ke bawah juga ya. Nah, ini fitur di sini kalian tinggal klik aja move down. Jadi paragrafnya akan pindah ke paragraf kedua tuh, pindah. Tadi awalnya paragraf pertama, sekarang ada di paragraf kedua. Jadi yang paragraf kedua pindah ke paragraf pertama. Jadi ini untuk mempermudah ya perpindahan paragraf. Misalkan di sini ada yang mau dipindahin ke atas juga. Nah, tinggal kalian klik panah ke atas. Ini salah klik ini. Kita
kita back aja. Ini paragraf kedua aja kita balikin, karena mungkin ini merasa kayaknya nggak cocok paragraf kedua, kita balikin aja paragraf pertama. Kalian tinggal klik panah ke atas ini, move up tuh, jadi pindah lagi ke paragraf pertama. Jadi ini untuk mempercepat ya, mempercepat perpindahan, nggak perlu cut paste ini cukup lama, kalian tinggal pindah aja. Nah, kita coba fitur lain di sini untuk Word ya, kalian blok aja. Ini seperti kayak WordPress biasa, Word, Microsoft Word, kurang lebih sama fiturnya, cuma ada beberapa fitur tambahan. Misalkan kita coba tambah untuk yang link ya, atau ya, kalau garis miring biasanya ini untuk yang bahasa asing ya. Nah, ini kita ada fitur link juga, misalkan artikel kalian ada sumber dari yang lain, bisa kalian tambahkan linknya. Misalkan contohnya ini nih, berdasarkan SK nomor 17 bla 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 bla. Ini sumbernya dari blog lain atau website lain, kalian tambahkan link aja di blog dulu, kemudian klik link. Ya sebagai contoh aja ya ini. Jadi kalian tinggal masukkan linknya di sini, contohnya insuranceforcuan.blogspot.com. Nah, di sana akan muncul linknya ya. Kalian boleh klik enter, boleh di enter, boleh diklik yang alamat link yang muncul. Nah ini ya, sudah terpaut linknya. Nah, agar kalian bisa mengeditnya lagi ya, yang tadi kalian, agar saat ngeklik linknya itu tidak menutup blog kalian. Jadi kalian tinggal open in tab, saat linknya diklik akan membuka tab baru. Jadi artikel kalian tidak akan tertutup. Nah, ini. Nah, kalian juga bisa menggunakan fitur-fitur lainnya, contohnya duplikat. Sini kita blok aja kata yang akan diduplikat ya. Titik 3 kemudian klik duplikat. Nah ini. Jadi si kalimatnya akan bertambah ya, sama persis karena diduplikat. Ini contohnya aja. Kita hapus saja. Kita coba cari fitur lain. Ini jadi paragraf sebelumnya kalian bisa tambah fitur lain, kata-kata lain. Contohnya yang after itu berarti setelahnya, before sebelumnya. Ini fiturnya jarang kalian gunakan ya, mungkin kasus-kasus tertentu saja. Ya kan, coba yang lain di sini. Fitur lain, move, ini buat mindahin ya. Oke, kita nggak bisa ya. Ini untuk mengunci, jadi nggak bisa digerakin ya, nggak bisa digunakan. Fitur yang lain, oke, kita skip aja. Kita itu jarang digunakan, kita coba fitur yang lain aja yang sering digunakan. Mungkin bagian atas ada tanda plus, itu fitur selain yang tadi ya. Nah di sini ada paragraf, kemudian ini ada heading, ini biasanya untuk judul-judul gitu. Kemudian di sini ada list, poin-poin gitu. Nah di artikel ini ada ini ya, ada bisa menggunakan fitur list tadi. Di sini ada menetapkan 9 strategi untuk menanggulangi avian influenza. Ini berikut beberapa poin. Kalian tinggal blok, tapi kayaknya nggak bisa kalau langsung di blok. Kalau untuk WordPress kayaknya, kalau untuk Blogspot bisa ya. Nah, di sini jadi membuat list baru harus diketik manual ya. Ini cukup ribet juga. Ini bisa nambahkan list, harus satu-satu berarti ya.
lama juga ya. Nah ini terakhir aja biar lebih cepat. Oke, segini aja dulu, biarin dulu, nanti bisa direvisi. Coba dicari fitur lain apalagi. Kok hilang? Ini ya. Ini kalian di sini ada quote juga ya, contohnya. Ini quote untuk misalkan kutipan siapa gitu. Kalian bisa menambahkannya. Ini sebagai contoh aja ya. Kalian bisa menambahkan quote di sini. Ini bisa fitur cepat juga, kalian tinggal tambahkan garis miring ya. Terus pilih quote. Nah, di sini di sampingnya itu akan ada garis ya, sebagai penanda bahwa ini tuh quote ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini akan ada tanda garis ini, itu sebagai tanda quote. Oke, coba yang lain. Di sini ada ya, banyak ya. Kalau kalian artikelnya butuh tabel, di sini ada fitur tabel juga. Ini kita scroll ke bawah, kalian bisa menambahkan gambar, galeri, kemudian audio juga bisa. Ada file, ada video juga kalian bisa, slideshow, dan banyak lagi ya. Sini ada tombol, bisa nambahkan tombol kontak us. Nah, ada fiturnya, bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Kemudian di sini ada page break. Jadi ini fungsinya, si satu artikel ini bisa kalian dibuat beberapa halaman ya. Untuk page break ini. Jadi misalkan artikel kalian panjang, kalau satu halaman terlalu panjang dibacanya, kalian bisa dibagi beberapa halaman, bisa 2, 3, atau 4, tergantung panjangnya halaman kalian. Saya contohnya aja di sini ya, setelah paragraf pertama. Terlalu pendek sebenarnya, tapi nggak apa-apa, sebagai contoh aja. Di tengah-tengah paragraf juga sebenarnya bisa, cuma kan kayaknya jelek ya untuk page break. Berarti ini kan halaman per halaman. Di sini bisa kalian terserah gimana pengaturan kalian aja. Intinya satu artikel dibagi beberapa halaman ya. Di sini kita cari page breaknya tadi. Nah ini, dan tinggal tambahkan aja. Ada kan di sini tulisannya page break. Ini ada fitur table of content. Jadi ini fiturnya fitur daftar isi ya. Jadi di dalam artikel ini ada daftar isinya, sama kayak kalian bikin makalah misalkan. Kan pasti ada daftar isinya ya. Jadi poin-poinnya apa aja. Dan ini bagus ya untuk SEO ya. Jadi lebih apa ya, lebih mudah untuk masuk ke Google ya, dalam penelusuran Google. Nah, di sini kalian misalkan ada berbagai judul, bisa dibuatkan menjadi daftar isi. Next kita coba lihat fitur lain. Ini banyak ya fiturnya kalau kalian scroll ini, tapi nggak mungkin kalian pakai semua ya dalam satu artikel. Biasanya kondisi-kondisi tertentu, ada kalender, kategori, banyak juga ya, ada sosial media juga. Digunakan sesuai kebutuhan aja. Ini bisa kalian coba, karena kalau dicoba satu-satu sekarang ini terlalu panjang. Di sini ada fitur-fitur lain juga ya. Oke, kita coba ke yang fitur di sebelah kanan. Nah, di sini ada visibility ya. Jadi kalian bisa share sebagai public, semua orang bisa melihat. Ini jadi artikel kalian bisa dilihat semua orang. Kemudian ada private. Jadi hanya editor sama admin aja yang bisa lihat. Kemudian ada password protected, jadi
orang yang punya password artikel tersebut yang bisa melihat postingan kalian. Kemudian ada publishnya, ini bisa kalian atur ya jadwalnya. Misalkan kalian mau di schedule hari Minggu misalkan, kemudian jam berapa kalian bisa ganti, atau mau sekarang juga kalian bisa langsung publish, bisa diatur. Kemudian ada URL-nya, ini akan berubah kalau sudah diposting. Kemudian ini ya, bisa dihapus kalau kalian batal menulis, nggak jadi nulis, kalian bisa dihapus. Di sini ada kategori ya, kategorinya kalian bisa di checklist, misalkan ada artikel dan checklist, kalian perlu kategori baru, tinggal klik add kategori. Kemudian di sini kategorinya apa ya, tugas misalkan, kalian bisa klik tugas, kemudian bisa kalian add new kategori, kan bertambah kategorinya. Kemudian ada fitur tag juga, nah ini lebih kayak kata kunci penelusuran ya, jadi kalian bisa menambahkan kata kunci atau tagnya. Ini kan yang penting sesuai dengan isi artikel. Ini tentang penyakit avian influenza, kalian bisa klik ya kata kunci yang berhubungan, terserah kalian apa saja, yang penting relate dengan isi artikelnya. Dan ada fitur image, bisa nambahkan gambar, kemudian yang lainnya opsional ya. Kemudian ada discussion, kalian bisa mengaktifkan fitur komen ataupun nonaktifkan fitur komen, tinggal kalian checklist atau unchecklist ini ya, allow aja. Kemudian ada fitur feedback dari blog lain itu ya, jadi fitur-fitur yang sering digunakan ya untuk menulis di blog WordPress ini. Ya misalkan ini ya, kayak ada derajat, ini kayaknya jelek kalau sejajar gini, kalian bisa menggunakan fitur superscript ya, tinggal di blok, kemudian tanda panah ke bawah, pilih superscript. Nah ini ya, kan derajatnya jadi naik ke atas kan, lebih bagus tampilannya. Ini fitur yang bisa dimanfaatkan juga. Ini contohnya lagi, ada derajat superscript. Kalau misalkan jadi di bawah juga bisa ya, jadi subscript, klik subscript, jadi di bawah, lebih ke bawah ya. Atau misalkan kalian fitur ini bukan 45 menit, kalian menggunakan fitur coret gitu biar lebih terlihat bagus gitu ya, jadi ganti 50 menit. Nah kalian bisa terus seperti itu. Oke, karena ini contoh, kita undo aja, kita batalkan. Oke, kalian bisa fitur-fitur lainnya juga ya, terserah kalian manfaatkan sesuai kondisi artikel kalian. Kalian boleh cek ulang artikelnya sudah yakin atau belum sebelum dipublish, atau kalian juga bisa klik preview dulu sebelum dipublish. Previewnya sebelum dipublish biar lebih yakin. Nah ini tampilan saat mengetik, tampilan desktop seperti apa, tampilan tablet, kemudian tampilan mobile seperti ini. Kita coba preview aja ya, preview sebelum diposting. Nah ini tampilannya, yang tadi fitur ini ya, fitur page break ini, jadi ada 2 halaman. Nah ini satu artikel dibuat 2 halaman. Nah ini jadi paragraf pertama kan tadi dibikinnya, ini jadi paragraf kedua dan seterusnya ada di halaman kedua. Ini untuk yang artikel panjang ini bisa digunakan fitur page breaking.
agar satu halaman tidak terlalu panjang. Oke, kalian udah yakin dengan postingannya? Tidak ada yang salah lagi. Tinggal kembali ke tadi, kalian tinggal klik publish aja ya. Are you ready to publish? Kalian tinggal klik publish. Proses publishing. Nah, di sini ya. Is now live. Sudah bisa dilihat orang lainnya juga ya. Di sini kalian coba klik aja view post, melihat postingannya. Nah, ini sama ya yang tadi, yang review tadi. Kita kembali ke home. Nah, ini home-nya ada, sudah terposting. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.